Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW setiap habis subuh adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalam mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan ilmu nafi'an ingkang bermanfaat, wa amalan mutaqabbalan, wa rizqan thayyiba. Yang nomor 2, kita memohon kepada Allah untuk diberi ilmu yang bermanfaat. Yang nomor 2, wa rizqan thayyiba. Lan ya Allah kula nyuwun dhateng panjenengan rezeki kang sae. Thayyiban itu kata Ustadz Adi Hidayat selalu digandengkan dengan halalan thayyiba, halal dan baik. Tetapi kalau disebut thayyiban saja itu halalnya wis katut. Yang nomor 3, wa amalan mutaqabbalan. Lan kula nyuwun dhateng panjenengan amal-amal kula sedinten mangke mugi-mugi ketampi, diterami, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berilah aku ilmu yang bermanfaat, rizki yang bersih, dan amal yang diterima. Itu doa ba'da salat subuh yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan kajian kita halaman 410 di kitab terjemahan kita sampai pada ayat 246. Insya Allah ini juz kedua, ayat-ayat yang terakhir. Minggu depan kita sudah mulai masuk ke juz ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah kisah mengenai Tolut, Raja Tolut melawan raja yang zalim namanya Raja Jalut. Kemudian ada prajurit anak milenial namanya Daud yang bisa mengalahkan Raja Jalut yang besar, tinggi, gagah perkasa. Kalau di dalam legenda orang-orang barat menyebutnya, bukan legenda, dia mengambilnya dari kitab suci mereka, David versus Goliath. David versus Goliath. David itu Nabi Daud, Goliath itu adalah Jalut. Alam taro ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Ana ta sira mangerteni maring kelompok, maring kumpulan min bani Israila saking Bani Israel
Mim ba'di Musa saking sakmarine Nabi Musa idz qalu linabiyyin lahum nalikane wong-wong Bani Israil iku mau ngucap maring nabine wong-wong Bani Israil mau ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah ngutusa panjenengan he nabi lana maring kita malikan salah sijine raja nuqatil kang bakal perang kita kabeh fi sabilillah ing dalem dalane Allah. Qala hal asaitum ing kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Dawuh sapa nabi ana ta yen temenan sira diwajibaken ing atase sira alqitalu apa peperangan alla tuqatilu yakti ora bakal perang sira kabeh. Qalu wa malana alla nuqatila fi sabilillah. Padha jawab sapa Bani Israil wa malana lan ora bakal kita alla nuqatilu yen ora perang fi sabilillah yang dalam dalane Allah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina lan yakti wis temen diusir kita kabeh saking omah-omah kita lan saking anak-anak kita. Falamma kutiba alaihimul qitalu mongko nalikane diwajibaken alaihim ing atase wong-wong Bani Israil mau apa al-qitalu peperangan tawallau illa qalilan minhum padha mengo sapa wong-wong Bani Israil illa qalilan kejaba sedidik minhum saking wong-wong Bani Israil. Wallahu alimum bidzalimin lan Allah iku maha ngudaneni kelawan wong-wong kang padha kaningaya. Jadi ceritanya kalau kita lihat di sini ada seorang nabi yang diturunkan pada Bani Israel setelah periodenya Nabi Musa alaihissalam. Qala Abdur Razzaq an Muammar an Qatadah hadzan nabiyyu huwa Yusha bin Nun wa qala Ibnu Jarir yakni Ibnu Afraim bin Yusuf bin Yaqub wa hadzal qawlu ba'idun li anna hadza kana ba'da Musa bidahrin tawilin kana dzalika fi zamanin Dawud alaihissalam kama huwa musrahum bihi fil qissati. Waqad kana baina Dawud wa Musa ma yanifu an alfa sanatin wallahu alam. Qala Abdur Razzaq ngendika Abdur Razzaq ini di Ibnu Katsir yang edisi asli. An Muammar an Qatadah saking Muammar lan saking Qatadah. Hadzan nabiyyu utawi iki nabi yang disebut di dalam alam Tauril Malim Bani Israil mim ba'di Musa iz qalu linabiyyin. Ini siapa? Nabi yang disebut di dalam ayat tadi yang nabi itu datang setelah Nabi Musa itu adalah namanya huwa Yusha bin Nun. Namanya adalah Nabi Yusha, anaknya Nun. Jadi Yusha bin Nun. Kalau Ibnu Jarir berkata yakni Ibnu Afraim. Jadi Yusha bin Nun itu adalah anaknya Afraim bin Yusuf. Anaknya Yusuf, yakni Nabi Yusuf, berarti ini cucunya Nabi Yusuf. Cicitnya Nabi Yusuf, ya. Bin Yakub, anaknya Nabi Yakub, wa hadzal qaulu ba'idun. Dan periodenya Nabi ini setelah Nabi Musa itu jauh sekali. Li'anna hadza kana ba'da Musa bidahrin tawilin. Karena li'anna hadza krana sak temene hadza nabi iki kana ana ba'da Musa sakwise Musa bidahrin tawilin kelawan mangsa waktu kang dawa.
Wa kana dzalika fi zamani Dawud. Lan ono sapa nabi iku ing zamane Nabi Dawud alaihissalam. Kama huwa masarahum bihi fil qissati wa qad kana baina Dawud wa Musa lan yakti ono antarane Dawud lan Musa mayanifu an alfa sanatin wallahu alam. Antara Nabi Musa dan Nabi Dawud itu 1000 tahun. Jadi 1000 tahun setelah Nabi Musa, Nabi Daud, masanya Nabi Daud. Kisah ini terjadi pada masa Nabi Daud, yaitu di kalangan Bani Israel setelah dibebaskan oleh Nabi Musa dari Fir'aun, kemudian turun nabi-nabi yang banyak dari kalangan Bani Israel, kemudian muncul seorang raja yang dolim namanya Raja Jalut. Dia menjarah, menguasai harta-harta wilayah-wilayah Bani Israel dan menjajah mereka dengan sangat kejam, hampir sama seperti Fir'aun. Meskipun Jalut ini tidak mengaku sebagai Tuhan, tetapi kembali menjadikan orang-orang Bani Israel itu sebagai bangsa jajahan. Dia terkenal sangat kejam ini, Raja Jalut ini. Saya teruskan dulu ya. Waqala Sadiyu. Dan lan ngendika Imam Sadi huwa Syam'un. Ada juga yang menyebut tadi kan Nabi Yusha bin Nun, tetapi As-Sadi menyebut huwa Syam'un. Nabi itu adalah Nabi Syam'un, namanya Nabi Syam'un. Waqala Mujahid, ada lagi Imam Mujahid mengatakan waqala lan ngendika Mujahid sapa Imam Mujahid huwa Syamwil alaihissalam. Nabi huwa Nabi mau Syamwil yaitu Nabi Syamwil alaihissalam. Jadi ada yang menyebut Nabi Yusha, ada yang menyebut Nabi Syam'un, ada yang menyebut Nabi Syamwil. Mungkin yang disebut orang-orang barat menyebutnya Samuel. Wa kadza qala Muhammad bin Ishaq an Wahab bin Munbih wa huwa Syamwil bin Bali bin Alqamah bin Tarhom bin Al-Yahad. Nama lengkapnya ya. Kalau Syamwil itu adalah Syamwil bin Bali bin Alqamah bin Tarhom bin Al-Yahad bin Bahrol bin Alqamah ibnu Majab, anaknya Majab bin Amr, bukan Amr, bin Uzroya bin Sofia bin Alqamah bin Abi Yasuf bin Korun bin Yasr bin Kohad bin Lawi bin Yaqub bin Ishaq ibnu Ibrahim Al-Khalil. Ketemu nasabnya di Nabi Ibrahim, tapi udah berapa itu tadi? Makanya diperkirakan 1000 tahun. Wallahu alam. Wa qala Wahab bin Munbih wa ghairuhu kana Banu Israil ana apa Bani Israil ba'da Musa sakwise Nabi Musa alaihissalam ala tariqil istiqomah. Mereka sebenarnya berusaha istiqomah setelah Nabi Musa. Muddatu minaz zamani thumma ahdathul ahdatha wa abada ba'dhumul asnam. Tapi kemudian banjur ing dalam saterusé zaman ana cerita yen to wong-wong Bani Israil mau ba'dhum sebagiane Bani Israil ya'budu asnam, nyembah berhala. Walam yazal baina dzarihim minal anbiya'i may ya'muruhum bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa yuqimuhum 'ala manhajit taurati ila an fa'alu ma fa'alu fasallallahu 'alaihim a'da'ahum faqatalu minhum muqtalatan 'azimatan wa asarru khalqan katsiran wa akhadhu minhum baladan katsiratan wa lam yakun ahadan yuqatilahum illa ghalabu wa dzalika annahum kana 'indahumut taurat wat tabut alladzi kana fi qadimiz zamani wa kana dzalika mawruthan li khalfihim an salafihim ila Musa al-Kalim alaihi salatu wassalam. Jadi mereka kembali menyembah berhala, syirik kepada Allah, padahal di situ di antara nabi-nabi yang sudah diturunkan setelah Nabi Musa itu ada kitab Taurat warisannya Nabi Musa dan ada tabut, ya.
Apa tabut itu nanti kita bahas di ayat berikutnya. Jadi Raja Jalut ini kembali kejam menyiksa orang-orang Bani Israel itu karena apa? Karena Bani Israel ini balik lagi pada kelakuan lama, balik lagi seperti zaman Nabi Musa, musyrik lagi, nyembah berhala lagi. Maka oleh Allah dikirimlah Raja Jalut yang kejam tadi untuk menguasai orang-orang Bani Israel dan menyiksa mereka, menjajah mereka lagi. Maka mereka minta kepada Nabi tadi yang disebut Nabi Yusha atau Nabi Samuel atau Nabi Syam'un, antara 3 Nabi itu. Kirimkan, tolong ya Nabi, saya minta supaya diangkat seorang raja supaya kita bisa merang melawan Raja Jalut yang zalim, yang kejam itu. Kita lanjutkan di ayat berikutnya di halaman 412. Wa qala lahum nabiyuhum, lan ngendika maring wong-wong Bani Israel nabiyuhum sapa nabine Bani Israel, innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Setuhune Allah wis ngutus maring sira kabeh Taluta sapa Talut malikan dadi raja. Jadi Nabi tadi mengatakan Allah sudah menjadikan bagi kalian Talut sebagai raja. Nah, coba kita lihat lagi ini kelakuan Bani Israel yang lama. Qalu anna la yakunu lahul mulku alaina wa nahnu haqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qalu padha ngucap wong Bani Israel, anna yakunu lahul mulku, kepiye bisa ana lahu mareng kanggo Jalut, kanggo Talut mau al mulku apa raja. Bagaimana Talut kok bisa jadi raja kami? Lahul mulku alaina, dadi raja ing atase kita, wa nahnu haqqu bil mulki, lan yakti ingsun kabeh iku luweh hak, luweh duwe hak ing atase kerajaan minhu saking Talut. Loh kok Talut yang dijadikan raja? Kan kami yang lebih berhak punya raja, ya, yang berhak punya menjadi raja. Walam yu'ta sa'atan minal mal, lan ora diparingi sapa Talut sa'atan ke jembaran minal mali saking donya brana. Loh kok Talut yang dijadikan raja? Kan kami yang lebih berhak. Apalagi Talut itu ndak punya uang. Waduh, iki lak koyok nduk negara Konoha ya. Kok dia yang mau dijadikan pimpinan, wong dia ndak punya uang ya. Jadi kelakuannya wong Konoha ini mirip kelakuan Bani Israel. Kalau mau ada pilkada, mau ada pemilu, pasti yang ditanyakan NPWP, nomor piro, wani piro. Ya, jadi kami menunggu serangan fajar. Ya, ditulisi malah itu di depan pintu, dinteni. Kok tangi bengi tengah wengi cak, apa tahajud ta? Gak ngenteni serangan fajar di negara Konoha ya. Jadi mulai dari dulu bangsa Konoha ini sudah meniru bangsa Israel. Nek dikirimi ana wong ape dadi raja ditakoni, ya. Duwe serangan fajar apa kok? Gak. Pola dawuh Nabi. Nah ini Nabi tadi dawuh innallaha astafahu alaikum. Setuhune Allah iku wis milih sapa Allah maring Talut alaikum ing atase sira kabeh. Kenapa Talut ini kok dijadikan presiden, diangkat presiden oleh Pak Nabi ini? Ya, meskipun dia nggak punya duit. Ya. Allah yang memilih dia.
memilih Talut. Dan karena Allah memilih Talut, wazadahu bastotan fil ilmi wal jism. Lan wis nambahi sapa Allah hu maring Talut bastotan iku kekuatan, kepinteran, kekuatan fil ilmi ing dalam ilmu wal jism lan ing dalam ilmu pengetahuan lan jism itu jismu badan, awak. Talut ini memang tidak punya duit, tapi dia punya ilmu, punya intelektualitas, wal jism, dan punya kekuatan fisik. Dia ahli ilmu pengetahuan, dia ahli ilmu agama, orangnya soleh, sholatnya bagus, dan dia intelektual, dan dia juga punya ilmu peperangan, ilmu politik, ilmu pemerintahan yang hebat. Tapi tidak punya bansos. Tidak punya bansos ini Pak Talut ini. Jadi kalau pilihan presiden di negara Konoha tidak bisa ngasih serangan fajar. Wallahu yu'ti mulkahu mayyasha, lan utawi Allah yu'ti iku maringake sapa Allah mulkahu ing kerajaane Allah mayyasha maring wong kang dikersakake sapa Allah. Allah akan memberikan kekuasaan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu wasi'un alim, lan utawi Allah iku wasi'un maha jembar, alimun lan maha ngudaneni. Jadi kita lanjut, ini kelakuan lama ya Bani Israel, kita sudah tahu. Jadi kalau sekarang ada yang meniru di situ di Konoha, ya karena memang niru kelakuannya Bani Israel. Dilanjut halaman 413 ayat 248. Wa qala lahum nabiyuhum, lan dawuh maring wong-wong Bani Israel nabiyuhum sapa nabine wong-wong Bani Israel mau, inna ayata mulkihi, setuhune tondo-tondone kerajaane Talut mau, ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum, yen to nekake sapa Talut kum maring sira kabeh at-tabutu apa tabut, fihi ing dalam tabut mau sakinatun rasa tentrem, rasa ayem, sakinah ya, mawaddah warahmah. Sakinah itu artinya rasa tenang, rasa tentram, rasa ayem. Mir rabbikum, saking pangeranira kabeh, wa baqiyatun lan peninggalan mimma taraka alu Musa wa alu Haruna. Saking apa kang wis ditinggalake, apa kang wis diwarisake alu Musa, keluarga Nabi Musa, wa alu Haruna lan keluarga Nabi Harun, tahmiluhul malaikah, wis nggawa ing tabut mau sapa malaikat. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin, setuhune ing dalem kang kaya mengkono mau yakti ana tondo, laayatan tondo lakum kanggo sira kabeh in kuntum mu'minin, lamun ana sira kabeh iku dadi wong kang padha percaya, padha iman. Jadi oleh Nabi tadi ditunjukkan, dijelaskan apa sih ciri-cirinya seorang yang akan nanti menjadi raja bagi orang-orang Bani Israel ini. Cirinya adalah dia diberi ilmu yang tinggi, intelektual yang tinggi, kemudian kekuatan fisik dan kemampuan ilmu olah pemerintahan, olah politik yang sangat tinggi. Selain itu dia diberi oleh Allah tanda-tanda kerajaan. Ini kan kalau zaman kita di Indonesia ini, kekuasaan bukan di Indonesia. Kalau teori kekuasaan di dalam teori akademik itu ada namanya Max Weber. Max Weber ini seorang ahli sosiologi dari Jerman yang sangat terkenal dengan teori birokrasinya. Jadi kalau birokrasi itu seperti sekarang ini, ya,
Kalau bisa diperlambat, kenapa dipercepat? Ngurus KTP nek iso iku ya disuwek-suwekno. Karena itu birokrasi, ke sini tanda tangan, sana tanda tangan, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat. Itu namanya birokrasi. Siapa yang punya pertama ilmu birokrasi ini? Seluruh dunia itu sama. Birokrasi itu ilmu. Jadi dari Pak Max Weber ini, Pak Weber ini dari Jerman ini. Seluruh dunia sama. Di Amerika ya ada birokrasi kayak gini. Ya, ada presiden, ada menteri, ada gubernur, ada wali kota, ya. Wali kota New York, Zohran Mamdani Muslim, ya, mungsuhan sama presiden. Birokrasi. Nah, tetapi ada juga teorinya Pak Max Weber yang terkenal, teori mengenai kekuasaan. Kekuasaan itu kata Max Weber ada 3 sumbernya. Satu, kekuasaan yang disebut sebagai kekuasaan rasional. Ya. Kekuasaan rasional itu menghasilkan pemimpin yang rasional dari sistem pemilihan, dipilih. Kayak kita pilihan bupati, pilihan wali kota, itu kan demokrasi. Ya demokrasi itu kita ambil dari barat. One man atau one person, one vote. Satu suara, satu orang, satu suara. Sama saja. Itu demokrasi namanya. Ya. Jadi satu orang, satu suara. Meskipun Prof. Dikman tidak hadir. Prof. Dikman itu seorang profesor, sama suaranya, itulah namanya demokrasi. Sama Pak Soleh, sama Pak Mukito, sama suaranya. Ya, itu demokrasi. Orang yang terpilih dari proses demokrasi disebut sebagai pemimpin rasional. Karena dia dipilih secara rasio, secara akal, pikiran. Nomor 2, ada pemimpin karismatik. Pemimpin biasanya pemimpin informal yang dipilih oleh masyarakat karena dia punya karisma. Kiai, ustadz, ulama, gus, itu dituakan dijadikan pemimpin bukan karena pilihan, nggak ada pilihan kemudian dilantik. Kan tadi kan gitu, dipilih oleh orang-orang Surabaya, wali kota Eri Cahyadi dilantik oleh DPR, di SK-kan oleh gubernur. Itu pemimpin rasional. Tapi ada pemimpin informal, kiai, ulama, ustadz, kiai, ya, nggak ada kiai dipilih gitu ya. Ya PBNU ada pengurus NU Jamiyah ini. Meskipun sekarang Gus Yahya Stakuf disuruh mundur sama Yai Miftahul Akhyar. Yai Mif di sini kan di Surabaya sini. Itu kiai yang tidak politik, Yai Mif itu, Yai yang apa namanya, Masya Allah tawaduknya, ya, ilmunya tinggi, ya. Gus Yahya Stakuf mergo koncone Netanyahu, ya, setan Yahu, Benyamin setan Yahu, Perdana Menteri Israel, dipecat sama Yai Miftahul Akhyar. Tapi Gus Yahya ngelawan, ya. Dikumpulkan itu semua ketua PWNU Indonesia. Ya, itu politik kalau begitu, ya. Yai Miftahul Akhyar ini siapa yang milih? Apa dulu ada pilihan? Wes Yai Mif iki dadekno kiai. Nanti biar dilantik sama Pak Bu Gubernur. Ya ndak ada. Itu namanya kiai pemimpin informal. Karena dia punya karisma, punya ilmu, ya, punya kewibawaan, maka dijadikan sebagai pemimpin. Pemimpin informal, pemimpin karismatik. Kalau di PBNU kan pemimpin karena organisasi, tapi tidak ada PBNU pun Yai Miftahul Akhyar itu dianggap sebagai pemimpin, disegani, keputusannya, fatwanya kita turuti. Ada pemimpin kayak gitu, ya. Ada yang informal, banyak juga pemimpin adat, ya kan, di masyarakat adat, pemimpin tradisional, ya, Pak RT, orang tua yang kita tuakan di kampung, itu pemimpin informal. Tetapi ada juga pemimpin yang disebut sebagai pemimpin irasional. Zaman dulu kerajaan, kenapa seseorang itu jadi raja? Karena dapat wahyu kedaton, ya. Kalau di pewayangan turune wahyu kedaton. Raja-raja itu jadi raja, ratu karena dapat wahyu. Sama dengan raja-raja di tanah Jawa dulu. Dia jadi raja karena apa? Karena dapat wahyu. Ya.
ada dapat wangsit, ya, bukan wangsit mie ayam, bukan, itu pangsit, wangsit itu dari Tuhan gitu turun kepada manusia sehingga dia menjadi raja, gitu. Jadi ini Pak Raja Tolut ini juga dia menjadi raja karena dia dikaruniai apa yang disebut sebagai tabut. Kalau dulu kita di sini senjata ya, gaman, keris, pusoko, gitu. Di era ini namanya tabut. Apa tabut itu? Tabut itu ada yang menyebut bentuknya, ada fisiknya seperti kotak. Kotak begitu, kemudian ada sisa dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Ada disebut sisa serpihannya, tongkatnya Nabi Musa. Ada juga ada mushafnya Nabi Harun. Tetapi siapa yang membawa tabut itu kepada masyarakat, masyarakat akan merasa tenang, sakinatun, gitu. Karena itu siapa yang bisa membawa tabut dan membawa masyarakat tenang, itulah yang mendapat wahyu dari Allah SWT dan dijadikan sebagai raja. Maka Tolut inilah yang kemudian membawa tabut itu sehingga dia menjadi raja. Kita lanjutkan halaman 414, 249 ayatnya. Falamma fasala Talutu bil junud, maka nalikane wis melaku sapa Talut kelawan gawa tentara. Akhirnya kan tentaranya ikut untuk memerangi Jalut. Jumlahnya 80.000 di dalam tafsir Ibnu Katsir. Qala innallah, ini wal falamma fasala Talut bil junud, lan nalikane wis mlaku sapa Talut kelawan mimpin tentara, qala innallaha mubtalikum binaharin, dawuh sapa raja Talut, setuhune Allah bakal nguji ing sira kabeh binaharin kelawan kali, sungai, bengawan, faman syariba minhu falaisa minni, lan sapa wong kang ngombe saking banyu kali mau, falaisa mongko ora ana wong iku mau minni saking golonganku. Perjalanan di padang pasir panas sekali, kentang-kentang. Kemudian Raja Talut Raja Talut mengingatkan, nanti kalian para pasukan 80.000 orang ini akan diuji dengan adanya sungai yang sangat jernih airnya. Sungai itu ada di mana? Perbatasan Jordan sama Filistin. Jordania sama Palestina itu berseberangan, mepet gitu. Jadi aman. Ibu kota Jordan, kita jalan terus melewati Bahrul Mayyit, laut mati, Dead Sea. Kenapa disebut laut mati? Itu permukaan laut paling rendah di seluruh dunia. Ya, saya pernah habis umroh, saya bawa anak-anak saya, istri saya, tur ke tanah Nabi, tanah para Rasul. Berangkat sendiri saja. Sekarang apalagi sekarang ada umroh mandiri, waduh enak itu. Berangkat sendiri aja, saya berangkat sendiri sama anak saya 3, laki-laki semua. Anak saya waktu itu masih kecil saya yang ngurus. Sekarang udah gede-gede enak, saya tinggal tidur, urus kabeh, hotel, transportnya segala macam. Dari Aman itu nyebrang ke Palestina itu dekat, paling nggak sampai 2 jam, melewati Laut Mati. Laut itu dataran paling rendah di seluruh dunia, paling rendah. Itu paling rendah di situ. Karena itu Bahrul Mayyit, Dead Sea, laut mati, lautnya mati. Tingkat garamnya itu paling tinggi di situ tuh kayak garam. Kalau kita badan kita basah, kita naik itu kena matahari langsung kayak jadi garam itu. Nah di situ ngambang, kita kalau njegur gini nggak bisa renang ya sudah ngambang di situ karena tingkat garamnya sangat tinggi. Nyebrang ke sana ada namanya LMB Bridge, itu perbatasan dengan Israel. Jadi itu tanah Palestina yang dikuasai oleh Israel. Di situ ada sungai yang sangat jernih airnya. Oleh Raja Talut disebutkan, kamu semua akan diuji dengan sungai itu. Siapa yang meminum dari sungai itu ngokop begitu saking jernihnya karena saking panasnya, dia bukan golonganku, dia bukan pasukanku. Wa malam yat'amhu fa innahu minni, lan sapane wong kang yat'amhu ngombe ing banyu kali mau
fa innahu mongkostune wong iku mau minni iku dadi golonganku illa man yaqtarafa ghurfatan biyadi kejaba wong kang ngombe sak cakupan saking tangane. Jadi kalau siapa yang jegur kemudian ngokop, wah itu gugur, sudah enggak, bukan pasukannya Tolut. Tetapi siapa yang datang ke sungai itu kemudian hanya meminum satu cakupan dari tangannya, dialah ini yang dianggap sebagai pasukan yang inti dari Tolut. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum mongko ngombe saking banyu kali illa qalilan minhum kejaba setitik saking pasukane Tolut. Dari 8.000 orang tadi ngokop semua ke sungai itu kecuali sedikit, 8.000 kecuali sedikit sekali. Ya, dianggap gugur, sudah enggak lolos seleksi itu. Di dalam kitab Ibnu Katsir disebutkan orang yang ngombe ngokop mau nyosor ke sungai itu mau justru dia enggak bisa kehilangan hausnya, minum terus, enggak bisa kenyang, enggak bisa hilang haus dahaganya. Tetapi orang yang hanya minum satu ciduk dari tangannya justru dia segar, haus dahaganya hilang dan dia kenyang. Di dalam kitab Ibnu Katsir. Falamma jawazahu alladzina amanu ma'ahu, maka kemudian setelah minum ada yang ngokop tadi, tapi Raja Tolut sudah tahu iki pasukan ini enggak kuat ini. Dia melihat hanya sekitar sedikit sekali, bahkan ada yang menyebutkan di Ibnu Katsir, ulama yang berpendapat jumlahnya 313, persis dengan jumlah sahabat Nabi yang perang Badar. Falamma jawazahu mongko nalikan wis katon hu marang wong-wong tentara mau huwa wong mau waladina lan wong kang amanu iman sapa wong mau maring Tolut besertane Tolut qalu la taqatalana al-yauma bijaluta wa junudihi. Padha ngucap wong-wong kang mau wis ngombe banyu, la taqatalana ora ana kekuatan kanggo kita al yauma dina iki bijaluta kelawan ngadepi Jalut wa junudihi lan tentarane Jalut. Jadi setelah nyebrang sungai, tentara Jalut yang gagah perkasa jumlahnya banyak, peralatannya lengkap itu dia menghadang, ya sudah yang habis minum tadi ribuan orang itu lemes, ya lemes. Ngelukru, waduh, ndak berani kita menghadapi Jalut. Qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira. Padha ngucap sapa wong kang yakin bakal nemoni Allah, artinya orang-orang yang beriman. Kam min fi'atin qalilatin, piro-piro kedadian wong kang jumlahe sedidik ghalabat ngalahaken sapa wong kang jumlahe sedidik fi'atan katsiratan kelompok kang luweh akeh biiznillah kelawan idine Allah. Wallahu ma'as-sabirin, lan uta Allah iku besertane wong kang padha sabar. Orang yang jumlahnya tinggal 300 tadi mengatakan banyak terjadi orang-orang tentara jumlahnya sedikit bisa mengalahkan tentara yang lebih besar jumlahnya biiznillah karena izinnya Allah. Kita lanjutkan halaman 415. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Lan nalikane wis adep-adepan li Jaluta lan kedue kanggo Jalut, artinya ketika pasukan Tolut berhadapan dengan Jalut wa junudihi lan tentarane, qalu pasukan Tolut mengatakan dawuh ngendika Rabbana afrigh alaina sabron, ya Allah mugi panjenengan siramaken ing atase kita sabron napa kesabaran wa tsabbit lan tetepaken aqdamana telapakan kita, artinya kaki kita, wansurna lan mugi panjenengan nolong bantu alal qaum kita alal qaumil kafirin ing atase kaum-kaum yang ingkang kafir. Jadi doa kita kalau menghadapi orang-orang yang kafir, kita baca Rabbana afrigh alaina sabron wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Fazamuhum biiznillahi mongko pasukan kang sithik mau ngalahaken pasukane Jalut kang akeh biiznillah kelawan idine Allah. Wa qatala Dawud Jaluta lan mateni sapa Dawud. Dawud ini anak milenial yang menjadi pasukannya Tolut. Dawud yang mateni sapa Dawud ing Jalut wa atallahul mulka
mongko banjur maringi ing Daud sapa Allah al-mulka apa kerajaan wal hikmata lan hikmah ilmu hikmah wa 'allamahu mimma yasha lan Allah maringi ilmu marang marang Daud mimma yasha saking barang kang dikersakaken sapa Allah walau la daf'ullahi nasa ba'dhum li ba'din lan lamun ora ana pertolongane Allah maring menungso ba'dhum sebagiane bi ba'din maring sebagian la fasadatil ardu yakti bakal rusak apa bumi walakinnallaha lan tetapine Allah dzu fadlin 'alal alamin kagungan keutamaan ing atase alam donya. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq utawi kang kaya mengkono iku ayatullahi ayat-ayate Allah natluha kita wis macaken ha maring ayat ing ayat mau 'alaika ing atase sira Muhammad bil haqqi kelawan hak wa innaka laminal mursalin lan setune sira Muhammad iku itu setuhune bagian saking wong-wong kang diutus sira kabeh. Jadi di dalam pasukan itu, pasukan Tolut tadi yang sudah depan itu tradisi perang itu adalah lek-lekan dhisik, ditu, satu lawan satu. Ya. Saya nonton film Troy, ya. Trojan. Brad Pitt, ya, perang Yunani itu. Ya, kan luar biasa itu. Jadi kalau pasukan udah depan begini, ribuan itu jumlahnya, ada aturannya. Wes ayo siji musuh siji. Ya single. Sapa tentaramu? Iki lho tentaraku jagoku tarung. Kalau yang kalah berarti sudah nggak usah perang. Ini harus tunduk. Termasuk rajanya tunduk, kerajaannya diambil. Ya, maka kalau Troy itu kan ya, Brad Pitt itu lawannya tinggi besar begitu. Perang begitu langsung sampai ke depan gitu, wah si Troy meloncat kemudian ditusuk dari punggungnya sini, ya tembus ke jantungnya sehingga benar ambruk mati. Itu tradisi zaman dulu perang. Ini juga begitu, pasukan Jalut lawan pasukan Tolut, depan, ayo siapa jagomu yang bisa berani single lawan saya. Jalut sendiri yang maju, tinggi besar, gagah perkasa. Raja Tolut mikir siapa yang bisa mengalahkan Jalut ini, ya. Sedangkan pasukannya udah banyak yang ngomong, wah kita tidak bakal bisa mengalahkan tentaranya Jalut. Maka muncullah anak kecil, muncul ini dan dia bukan tentara, dia ini apa? Penggembala kambing, namanya Daud. Ceritanya di Ibnu Katsir ini, bapaknya Daud itu punya anak 12. Daud ini paling ragil. Bapaknya Nabi Daud ini sudah mendidik anak-anaknya supaya jadi bisa perang, punya ilmu perang, karena tahu bahwa bangsanya dijajah terus-menerus oleh Jalut. Tetapi tiap kali maju perang tidak pernah menang, disiksa kalah, sampai anaknya yang ragil ini wis kon ojo awakmu sik cilik kuru ya. Wis kon angono ae. Disuruh bagian angon ini si Daud ini karena paling kecil terus nggi-nggiin gitu kira-kira ya. Wis kon dadi bagian angon ae. Tetapi ketika pasukan ini berhadapan, Daud itu mengikuti dari belakang, terus dia itu punya ketapel itu ya. Ketapel kalau bentuknya begini kita ya. Itu dia cari batu gitu ya untuk ngetapeli, kalau kambing itu kan sering diganggu serigala segalanya, di stip itu ketapel gitu untuk buangi, ngusir serigala itu. Nah kemudian ketika dia lewat sedang angon, sedang mengembala, kok ada tentara ini, namanya anak kecil ya, wis melok ayo demo ya. Kok kita ono demo les kebungkus ya ikut kan. Makanya demo-demo coba tanya, "Leh, Mas, kon melok demo ta?" "Enggak, Pak." "Demo soal apa?" "Duh kok Pak, pokoknya oleh nasi bungkus." Pokoknya oleh sego bungkus, ya kan. Ikutlah Daud ini melok, wah iki ono bonek iki kira-kira oleh sego bungkus, melok lah Daud ini mburi ini melok-melok.
Terus tidak tahu ternyata ini budal perang ya. Di situ ada kakaknya. Ada kakaknya di situ ikut perang itu. Nah, di tengah jalan itu Daud kemudian kerikilnya habis, maka dia, loh, kok ono kerikil kok kayaknya bisa ngomong gitu. Hei, Daud, aku kerikil teko Sulaiman, peninggalan Sulaiman. Wah, aneh ini, maka diambil oleh Daud kerikil itu. Ya. Dibawalah jalan ikut jalan, kemudian ketika pasukan sudah berhadapan tadi tantangan 1 lawan 1 nggak ada yang berani. Jepiping semua itu pasukannya Tolut itu. Maka tiba-tiba Daud ini nyerobot aja maju ke depan. Wis aku aja ngadepi. Ya, kakaknya muara ada di situ, kakaknya kok ini lapo ae kon rene, kok ngono wedhusmu kono. Ndak Kak. Iki aku sing lawan iki. Kono wong sakmene gedene kon lawan. Engko mati kon aku diseneni bapak. Nanti aku dimarahi sama bapak karena membiarkan kamu tarung lawan Jalut. Lihat Jalut itu segitu gedenya, bajunya, baju besinya lengkap, senjatanya lengkap. Kamu akan ngadepi dia seperti apa? Wis, saya yang akan ngadepi. Maka kemudian karena tidak ada lagi yang berani ngadepi ya kan akan dijajah lagi, akan diusir lagi ini apa bangsa Israel ini. Maka oleh Tolut diizinkan ini Daud ini untuk ngadepi Jalut. Maka ya jadi bahan ketawa itu si Jalut itu. Maka kemudian pakaiannya ini dilepas, helmnya ini kan kalau perang itu beri helm lengkap, pasukan pakaian besi kan, ini besi, kemudian senjatanya lengkap, ada tameng, ada tombak atau pedang, kemudian topi besinya di ini dipakai gitu kan. Maka karena dia sombong melihat anak kecil kayak itu, dilepaslah helmnya ini, dilepas. Maka kemudian ditantang, ayo sini kamu maju. Maka Daud kemudian membawa ketapelnya tadi itu, dipelinteng dengan batu kerikil yang dia nemu tadi itu. Begitu Jalut itu maju, lari maju mau menerkam Daud, kemudian dipelinteng sama Daud dengan ketapelnya, teng, langsung tepak kena bun-bunan, tos kena bun-bunan. Karena dia ngelepas helmnya, maka langsung muntinglah Jalut itu dan ambruk ke tanah. Wes langsung KO, kena pelintang batu tepat di jidatnya, di batuknya si Jalut itu. Maka mati itu Jalut itu. Daud sendiri juga heran loh. Bongkot tiba kena pelintang, nggak sencoy, nggak nyecoy waktu pelintang. Ya itu biiznillah, karena izinnya Allah, ya. Maka Jalut jatuh, ambruk, ya pasukannya bubar. Maka kemudian Nabi Daud ini diangkat sebagai nabi, diambil mantu sama Raja Tolut, diambil mantu oleh Raja Tolut. Kemudian setelah Nabi Samuel tadi, atau Nabi Yusha atau Nabi Shamon itu meninggal dunia, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Daud untuk menjadi nabi, ya. Jadi ceritanya berakhir karena waktunya sudah habis. Kamis depan kita masuk juz 3, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.